Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'fu wa mastakanu. Wallahu yuhibbus sabirin. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Yang mulia, dan ternyata dengan izin Allah saya datang tepat di hari ulang tahun kiai kita, ulang tahun yang ke-57. Dan semoga ini menjadi, kalau boleh saya kalau tahu dari awal mungkin bawa bingkisan yang lain. Tapi kena tahunya tadi waktu silaturahim ke rumah, ya inilah bingkisan dari saya. Semacam tausiah yang saya berikan kepada para santri tentunya. Para asatizah yang semoga Allah memberikan keberkahan usia pula dan keberkahan ilmu dengan memberikan, mengajarkan, dan semoga saja apa yang diajarkan akan bisa diaplikasi, bisa diwujudkan oleh para santri nantinya ke depan, insyaallah. Saya nama Abdul Latif bin Abdullah Khan. Kalau pernah dengar film India atau lihat My Name is Khan. Khan itu sebenarnya marga ya. Dan walaupun saya marganya Khan, tapi saya tidak mengerti bahasa India. Saya cuma tahu bahasa Indonesia, sedikit bahasa Inggris, dan sedikit sekali bahasa Arab. Jadi sedikit bahasa Inggris, sedikit sekali bahasa Arab. Dan yang lebih saya gelutin hari-hari ya berbahasa Indonesia. Saya tinggal di Medan. Ini kelasnya mungkin semuanya anak-anak saya, kalau yang santri. Kalau usia saya sekarang 42 tahun. Saya lahir 1 Januari 1973. Istri, saya berdoa kepada Allah, itulah istri dunia dan itulah istri surga saya. Dan istri saya cuma 1 orang. Jumlah anak saya masih kalah sama Pak Kiai. Pak Kiai tadi saya dengar anaknya 13, yang hidup 12. Saya masih 9 orang. Kalau umur beliau 57 dan saya 42, saya akan yakin saya bisa mengalahkan beliau dengan jumlah anak. Baik, adik-adik sekalian, pada malam ini saya tidak akan berbicara panjang dan lama. Saya diminta untuk memberikan motivasi dan saya datang ke Serang ini atas undangan abang saya, Dr. Hasrul. Dan alhamdulillah beliau memberikan kepada saya kemudahan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Ada pesantrennya, ada dokternya, dan besok insya Allah juga ada tausiah sekali lagi. Dan saya berharap rezeki saya datang ke bumi Serang ini atau bumi Banten ini bukan cuma sekali, tapi akan datang berulang kali. Karena saya sudah mengatakan diri saya di hadapan Allah, dan bahkan dalam semua doa saya sekarang, saya ingin mewakafkan sisa hidup saya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tinggal di Medan. Ada orang Medan sini? Tidak ada ya.
Dari mana kita harus mulai? Pertama, ya dengerin. Pertama, ketika dakwah Islam diasas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dakwah ini juga selalu diiringi dengan kehadiran anak-anak muda terus. Bahkan saya memperhatikan dalam sejarah dakwah Nabi, tidak ada event-event penting yang tidak disertai anak muda di dalamnya. Ya. Bahkan jauh sebelum Nabi datang, kalau kita lihat daftar nama-nama daripada Nabi dan Rasulullah, tidak ada yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia sepuh. Rata-rata mereka diangkat dalam usia muda. Nabi Allah Adam alaihissalam itu adalah Nabi yang diutus Allah. Bahkan sejak kelahirannya dia adalah seorang manusia yang langsung dinobatkan sebagai Nabi dan Rasul bagi seluruh umat manusia lainnya. Dan tentu saja itu keturunannya. Dan dia lahir di usia yang relatif muda. Tapi jangan maknakan kelahirannya seperti kelahiran kita, karena dia melalui proses penciptaan langsung. Nabi Nuh alaihissalam itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul dalam usia yang juga relatif muda, usia 50 tahun. Tapi tolong, bahwa usia hidup dia adalah 950 tahun. Jadi 50 tahun itu adalah usia yang relatif sangat muda untuk ukuran seorang Nabi dan Rasul. Nabi Isa alaihissalam itu diyakini bahwa dia diangkat dalam bahasa Quran itu pada usia 30 tahun. Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi Nabi dan Rasul juga di usia yang relatif muda. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia yang kalau orang Barat mengatakan life begin at 40. Hidup itu dimulai di usia 40. Artinya itulah usia yang seorang ditandai dengan kematangannya. Siapa yang menyertai dia dalam dakwah Islam? Mayoritas orang yang ikut dari as-sabiqun al-awwalun itu adalah anak-anak muda. Ada Zaid bin Harithah yang kabarnya 10 tahun menerima Islam. Ada Ali bin Abi Thalib yang di awal masa balighnya menerima Islam, diperkirakan di usia 7 tahun. Ada Umar bin Khattab yang menerima Islam di usia 26 atau 27 tahun. Ada Utsman bin Affan yang juga di usia 20 tahunan. Cuma satu saja yang relatif menjelang tua, nyaris seusia Nabi, 2 tahun lebih muda dari Nabi, yaitu Abu Bakar Siddiq. Nah, yuk, ini kita pelan-pelan nih, karena terus terang saya kalau ceramah sebenarnya tidak pandai apa istilahnya, memberikan lelucon. Walaupun nanti kalau ada yang lucu nggak apa-apa, tertawa saja. Jangan waktu lucu menangis itu juga jadi masalah nanti. Ya. Nah ini saya belum cerita ya. Sebenarnya sejarah pendidikan saya, ini sejarah pendidikan yang cukup unik. Kalau di lingkungan di Medan sana ada satu organisasi Islam namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah. Kalau di sini bisa disetarakan, dibandingkan, disamakan dengan Nahdlatul Ulama. Saya SD kelas 6 dan alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 6, maksud saya SD 6 tahun, usia 6 tahun. Dari kelas 1 sampai kelas 6 saya selalu tampil the best. Cuma sekali saya tidak juara, selebihnya saya juara 1 di kelas. Nggak pernah beli buku tulis karena selalu dapat hadiah buku tulis. Naik SMP, saya bersamaan dengan saya masuk ibtidaiyah, saya masuk SD, jadi ibtidaiyahnya sore, SD-nya pagi. Masuk SMP, masuk Tsanawi. Tapi begitu lepas SMP, saya sekolah di Sekolah Negeri Pematang Siantar, sekolah ekonomi. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, disitulah saya mulai dipanggil sebagai ustaz. Jadi saya kelas 2, saya sudah memberi tausiah kemana-mana. Tamat SMP sebenarnya saya sudah minta sama orang tua saya. Dulu ada pesantren di Sumatera Utara itu namanya Mustofawiyah.
Itu pesantren yang cukup berwibawa dan terkenal di Sumatera Utara. Tapi mak saya nggak kasih. Pertama alasannya jauh, kedua alasannya nggak ada biaya untuk menyekolahkan saya di pesantren. Akhirnya dengan izin Allah, saya masuk ke SEMEA. Dan kelas 2, saya sudah mulai ceramah. Tamat SEMEA, saya ikut lomba pidato tingkat nasional di Tawangmangu di Jawa Tengah. Dan alhamdulillah saya menang. Dan saya dikasih hadiah kuliah oleh wali kota Pematang Siantar di daerah Sumatera Utara. Dan saya tamat di tahun 96 dan menjadi wisudawan terbaik waktu itu. Dan sebenarnya saya belum MA, masih rencananya, belum S2. Teman-teman saya sudah pada dokter semua. Saya pernah mendaftar untuk S2, sudah bayar uang kuliah, sudah ikut tes dan sebagainya, tapi hanya terdaftar saja, tidak sempat kuliah karena kesibukan berdakwah. Dan sekarang kalau saya disuruh milih kuliah atau berdakwah, jika kuliah mengganggu dakwah, saya tidak mau kuliah. Tapi sampai sekarang setiap hari saya suka membaca. Jadi kalau nanti ada rezeki datang ke rumah, alhamdulillah dengan izin Allah, Allah memberi kepada saya satu kekayaan dengan lebih dari 5.000 judul buku yang saya miliki dengan izin Allah tentunya. Dan saya hobinya begitu, makan pun saya membaca. Dan ini sudah ada sejak masa kanak-kanak. Ini sekedar biografi ringkas saja. Hari ini ada satu agama dan satu umat tertentu yang mereka fokus kepada agama kita, tapi tidak fokus untuk kemudian belajar baik dari agama kita. Mereka ingin menghancurkan agama kita. Ini tolong perhatikan pelan-pelan ya. Dan bahkan yang ingin menghancurkan agama kita itu bukan datang dari kalangan orang-orang beragama saja, tapi sepertinya ada satu target common enemy, musuh bersama. Kemarin di Medan, khususnya di Aceh, kita baru kehadiran tamu ratusan orang yang terdampar di Aceh karena mereka diusir dari negaranya, yaitu Myanmar. Kenapa mereka diusir? Pertama, karena mereka adalah orang Islam. Kedua, karena mereka adalah orang Islam. Ketiga, karena mereka adalah orang Islam. Baru seterusnya karena mereka adalah orang Rohingya. Ini zaman adalah zaman di mana orang menatap Islam dengan tatapan serius. Karena kalau bicara tentang Islam, semua orang sekarang berpikir bahwa jangan berikan kesempatan kepada Islam untuk bisa maju sebagai sebuah kekuatan, seperti tadi yang dibacakan oleh qari kita ujungnya, sebagai kekuatan untuk rahmatan lil alamin. Saya cuma mau bilang kepada adik-adik, yang mau saya sampaikan adalah keadaan sekarang ini berlaku hukum perulangan sejarah. Ini tadi saya sampaikan juga sore tadi. Apa yang dimaksud dengan perulangan sejarah? Pilihan kita untuk menjadi orang baik sekarang serba sulit. Karena ini zaman adalah zaman yang tidak menyukai kita hadir sebagai orang baik. Ini zaman ketika kemarin negara kita membunuh atau menghukum mati orang-orang yang menebar narkoba, nyaris satu dunia geger dan minta agar hukuman itu tidak dilakukan. Semua marah dengan mengatakan persoalan HAM. Tapi tadi atau kemarin pemerintah junta militer Mesir menghukum mati Presiden Mesir Muhammad Mursi, dunia diam. Dunia tidak bicara bahwa itu masalah HAM. Tolong jangan hukum gantung Mursi. Tidak ada. Itu yang saya maksud dengan perulangan sejarah. Bahwa menjadi muslim, yang pertama harus saya ingatkan, boleh catat, tapi bukan catat dalam tulisan, mau ditulis juga boleh, bahwa kita harus berani menerima resiko orang tidak suka kepada kita. Kenapa? Ini dengarin nanti aja. Bahwa menjadi muslim, kita sebenarnya adalah orang yang menghargakan diri kita
itu hanya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada pelacur yang ketangkap basah ditangkap oleh polisi kalau saya tidak hilaf dengan tarif 80 juta short time. Kabarnya dia lagi waktu digerebek posisinya lagi tidak pakai baju sama sekali. Dibawa ke kantor polisi lengkap dengan gerbongnya. Tapi negara kita ini unik. Yang namanya pelacur itu korban. Dia dilepas karena dia dianggap sebagai korban. Kenapa? Trafficking. Dia korban dijual. Yang ditangkap gerbongnya. Yang pakai pelacur nggak dibahas. Cuma saya tidak sedang bicara itu. Kenapa si pelacur mau sampai bukit? Jawabannya sederhana. Karena harga dirinya sudah dibeli. Pakai apa belinya? Pakai duit. Ketika seorang sudah dibeli harga dirinya, maka dia tidak merdeka terhadap dirinya. Itu yang pertama harus kita paham. Nauzubillah, saya punya duit, saya ambil pelacur, saya bawa dia ke kamar, saya suruh dia jungkir balik, saya suruh dia apapun dia harus mau karena saya sudah beli dia untuk malam ini. Kalau tidak saya tidak akan bayar dia. Artinya ini yang orang maka tidak suka sama kita. Seorang mukmin yang benar, harga dirinya adalah surga Allah. Kalau ditanya orang, kita sudah sold out, kita sudah terjual, kita sudah menjual diri kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dari sebahagian manusia ada mereka yang menjual dirinya kepada Allah. Kalau sudah menjual diri artinya apa? Mereka sudah tidak lagi berkuasa atas diri mereka. Mereka sudah tidak bisa lagi mengatur diri mereka sendiri. Karena mereka adalah budak. Budaknya siapa? Budaknya Allah Subhanahu wa taala. Saat pertama menerima Islam, generasi pertama mengucap syahadat dengan sebuah komitmen bahwa ini adalah pilihan hidup dan mati. Adik-adik sekalian, sejak itu mereka tidak merdeka lagi. Sejak itu mereka tidak bisa dibeli oleh siapapun yang ingin membeli mereka. Sejak itu kita, nah ini makanya saya malam ini mengingatkan, ayo kita bangun ikrar bahwa kita jual diri kepada Allah. Kalau kita jual diri kita kepada Allah, sejak hari ini kita tidak bisa diatur lagi oleh kekuatan selain kekuatan Allah atau kekuatan yang Allah meridhoinya untuk mengatur kita. Kenapa? Karena kita cuma mau ridho Allah. Orang begini inilah yang paling tak suka orang banyak. Kenapa orang Rohingya diusir dari Myanmar? Padahal Myanmar adalah negeri yang sudah mereka diami ratusan tahun. Jawabannya sederhana. Karena mereka tidak mau kompromi dengan agama yang dianut oleh penduduk pribumi hari ini, yaitu agama Buddha. Apakah, nah ini, coba tolong jawab saya. Tadi saya tanya banyak yang ada juga yang tidak cocok jawabannya. Islam agama yang benar atau agama yang paling benar? Yang mana yang betul? Islam agama yang benar atau agama yang paling benar? Ini bahaya nih jawabannya ini. Ayo tunjuk tangan yang bilang Islam agama yang benar. Tunjuk tangan seperti saya menunjuk tangan saya. Siapa yang mengatakan Islam agama yang benar? Baik, tunjuk tangan yang bilang Islam agama yang paling benar. Tunjuk tangan secara jujur. Siapa yang bilang Islam agama yang paling benar? Siapa yang bingung dengan pertanyaan itu? Mereka tahu setelah kita menjadi muslim, kita tidak bisa dibeli.
Sama seperti mereka dulu tidak pernah bisa membeli Bilal bin Rabah setelah Bilal menyatakan dirinya sebagai muslim. Kalau bicara tentang keyakinan, keyakinan tidak bisa dihancurkan cuma dengan penyiksaan fisik. Dan itu terjadi pada Bilal waktu itu. Mereka seret Bilal ke tengah padang pasir, mereka timpakan batu, mereka pukul, mereka siksa Bilal. Bahkan mereka coba tawarkan Bilal dengan kemerdekaan. Sudah Bilal, Islam sajalah. Kalau kau mau Islam Bilal, kau akan aku merdekakan, dan nanti aku beri uang, aku beli rumah, aku carikan istri untukmu, tapi jangan lagi ikut agama Muhammad. Bilal cuma mengucapkan satu kalimat yang akhirnya menjadi slogan besar dalam perang Badar. Ahad, tidak ada yang lain. Satu hari Bilal disuruh pegang cambuk, dia pegang cambuk. Ammar bin Yasir dipanggil, dan majikan Bilal mengatakan kepada Bilal, kau cambuk Ammar di depan kami. Dulu kalau budak disuruh ngapain pun mau. Maaf cakap, disuruh apapun mau. Kenapa? Karena dia tidak merdeka. Hari ini Bilal disuruh pegang cambuk, dia pegang. Umayyah bin Khalaf bilang, Bilal, kau cambuk Ammar. Bilal tetap memegang cambuknya, dan dia tidak menunjukkan ekspresi berubah dari wajahnya. Kau dengar gak aku bicara Bilal? Kau cambuk Ammar, dan majikan Ammar sudah setuju. Bilal diam saja. Bilal, awas, nanti aku akan siksa engkau kalau kau tidak cambuk Ammar. Ammar bilang sama Bilal, Bilal, sudahlah, kau cambuk saja. Bilal diam dengan memegang cambuk itu dan mengatakan, tidak demi Allah, pantang bagiku untuk menyampaikan cambuk ini ke tubuh saudaraku. Walaupun mereka menguliti sekalipun tubuhku, aku tidak akan mencambukmu, wahai Ammar. Ini harga diri. Harga diri ini yang membuat juga Khabbab bin Arad ketika ketahuan dia muslim, disuruh diletakkan bara api. Khabbab ini tukang pandai besi. Ditaruh bara api di jalan, di lantai, kemudian disuruh pilih. Oke, kau ikut terus agama Muhammad atau kau merdeka? Tempat kau melakukan atau aktivitas kerjamu ini, nah ini untukmu. Kau memerdekakan usaha ini untukmu, tapi kau keluar dari agama Muhammad, atau kalau kau tidak mau, baring kau di atas bara itu. Khabbab lebih memilih berbaring di atas bara api ketimbang mengikuti perkataan majikannya. Sampai-sampai bara api itu menembus masuk ke wilayah kulit tubuhnya dan membuat lemak tubuhnya mengalir. Kenapa? Karena pantang bagi seorang yang sudah mengatakan Tuhannya Allah, dia akan memilih keuntungan kecil, sementara Allah menjanjikan keuntungan besar berupa surga. Pantang sekali. Nah, tahu betul mereka, karena kita tidak bisa dibeli lagi. Mus'ab, saya mau cerita ini belum. Tadi kan saya bertanya mana lebih benar, apa yang betul, Islam agama yang benar atau yang paling benar. Ini saya simpan dulu. Kita bicara Mus'ab. Mus'ab bin Umair itu kata Nabi adalah orang yang kalau dia datang ke satu kumpulan orang sedang duduk, nggak usah ditengok, orang sudah tahu yang datang itu Mus'ab dari bau minyak wanginya, karena dia tidak pernah pakai minyak wangi buatan dalam negeri, tapi buatan luar negeri. Sampai ketika dia Islam, emaknya marah betul sama dia. Emaknya bilang sama Mus'ab, aku orang kaya, Mus'ab. Jika kau memilih Muhammad sebagai orang yang kau cintai lebih dari aku, maka aku haramkan kekayaanku menjadi warisan bagimu. Kalau kau masih mau warisan dariku, kau harus keluar dari agama Muhammad. Mus'ab lebih memilih hidup sebagai muslim walau dia hidup dalam keadaan miskin. Itu yang terjadi. Tapi ketika dia meninggal dalam perang Uhud, dia pakai baju yang bajunya itu kalau ditutupkan ke atas kepalanya kainnya, maka lututnya kelihatan. Kalau diseret ke bawah menutupi bahagian kakinya, maka dadanya kelihatan. Kenapa? Karena seorang yang mati syahid tidak usah pakai kain kafan lain kecuali baju yang dia pakai waktu dia terbunuh waktu itu. Dan Mus'ab ternyata tidak punya baju yang lengkap. Harga diri kita adalah syahid di jalan Allah. Harga diri kita adalah surga. Nah,
Orang-orang yang nggak bisa kebeli ini, satu hari pernah ikut perang Mu'tah. Ini perang heroik. Pasukan Islam cuma 3.000, sementara pasukan Rum ada 40.000 orang. Waktu memberangkatkan pasukan, Nabi bilang begini, kepemimpinan dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Nanti kalau Zaid meninggal, maka kepemimpinan diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far nanti wafat, maka kepemimpinan diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Coba bayangkan, kita berangkat cuma 3.000 orang, yang kita hadapi 40.000 orang. Ketika terjadi pertempuran demikian heroiknya, satu demi satu nubuat Nabi terjadi. Zaid wafat, syahid. Ja'far syahid. Abdullah bin Rawahah memegang bendera Islam dan berlari ke belakang bukit, dan dia memarahi dirinya sendiri. Karena kadang-kadang untuk menjadi kayak kita lah, nyantri jauh dari orang tua, terus perasaan rindu, perasaan ini, sikap cengeng itu muncul karena ingin dekat sama orang tua, tidak pernah biasa ditinggal orang tua, terus telepon minta pulang. Itu nafsu. Maka pergilah Abdullah bin Rawahah ke balik bukit dan dimarahi dirinya sendiri. Apa kalimat yang dia ungkap dalam sebuah syair yang saya simpulkan? Dia bilang, kalaupun kau takut kematian, kau juga bakal mati. Kalaupun kau mengkhawatirkan kematian dalam perang, satu hari kau akan mati dalam keadaan sakit. Bukankah perang ini adalah pintu yang terbuka untuk merebut surga Allah untukmu? Maka dia berlari ke tengah medan pertempuran, dan dengan izin Allah dia pun syahid. Adik-adik sekalian, dalam perang bendera itu gak boleh jatuh. Kalau jatuh kita kalah. Jadi begitu Abdullah bin Rawahah terbunuh, maka seorang sahabat menyambar bendera itu dan melarikannya ke tengah pasukan Islam dan berteriak, "Hei saudara-saudara, segera pilih pemimpin kalian." Semua orang bilang, "Sudah, kau aja yang pegang bendera, maka kau sajalah yang menjadi komandan perang." Apa jawab dia? "Aku tidak sanggup." "Oke, kalau begitu kau pilih saja siapa yang kau suka." Ini lagi sedang mereka perang di Madinah, Nabi sedang di masjid, lagi semestinya nonton video dan bilang, pertempuran begitu sengitnya sejak pagi. Baru saja Allah memilih Ja'far Zaid bin Harisah, beliau terbunuh. Nabi diam lagi, sahabat diam ini nunggu. Nabi dapat kabar lagi, Ja'far bin Abi Thalib baru saja syahid. Nabi menangis. Kemudian Nabi ngomong lagi, Abdullah bin Rawahah sekarang mengambil komando perang dan dia pun syahid. Nabi diam karena sahabat menunggu siapa yang memegang tali tongkat komando atau siapa yang memegang panji Islam. Akhirnya Nabi bilang bahwa sekarang pedang itu dipegang oleh satu dari pedang Allah. Siapa maksudnya? Khalid bin Walid. Itu sejarah Khalid bin Walid. Ketika Khalid menjadi pemimpin pasukan di Mu'tah, dia membuat pasukan kita selamat. Kemudian ada satu pertempuran lagi di Yarmouk, berhadapan lagi dengan pasukan yang sama, orang Rum. Dia bicara dengan komandannya, sebenarnya apa sih yang kalian mau? Khalid, berapa jumlah pasukanmu? 40.000. Baik, kau bawa pasukan 40.000, kau tahu berapa pasukanku? 250.000. Berpikirlah Khalid, kalau kau ingin selamat maka tinggalkan tempat ini. Oh, nggak begitu ceritanya mas. Kalimat Khalid yang diabadikan dalam sejarah, jitukum biqaum yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah. Pasukanku yang 40.000 ini, kau tahu nggak, datang kemari ini semangatnya ingin mati. Sementara kalian datang kemari semangatnya takut mati. Kalau ada orang pergi perang semangatnya ingin mati, tentu yang dicarinya kan mati. Tapi kematian dalam perang sebagai syahid tidak boleh kematian, pasukan kafir, ini aku nah, tembak kalau kalian berani. Kalian pikir kalau mati aku mati konyol? Enggak, mati syahid. Enggak, itu mati konyol namanya. Kematian sebagai syahid itu harus diambil dengan cara-cara yang benar.
harus mengoptimalkan kemampuan untuk menerjang musuh, menghancurkan mereka. Kalaupun mati, maka dalam perang Afgan kemarin melawan Soviet, ada seorang prajurit yang bilang begini, aku ingin mati syahid. Aku duduk di lapangan terbuka dan membaca Al-Quran dengan harapan nanti pesawat tempur Soviet datang dan menembaki kami dan aku terkena peluru dan aku mati. Bersamaku ada seorang temanku yang sedang tertidur di bawah pohon. Dia tidur, aku baca Quran di tengah. Tiba-tiba datanglah pasukan tempur Rusia, pesawat udara, yang kemudian menerjang kami dengan peluru yang begitu luar biasanya. Aku tidak bergerak sedikit pun dari tempat aku berdiri. Aku terus membaca Al-Quran. Tapi subhanallah, Allah tidak memilihku sebagai syahid, malah memilih kawanku yang tertidur itu sebagai syahid. Makanya kalau ada yang tidur, biarin saja. Karena dia juga sedang beramal. Mudah-mudahan kalau tidurnya tidak bangun lagi, dia meninggal syahid. Kalau, tapi janganlah pula ada pula yang meninggal dengan ceramah kan? Ya, baik. Nah, inilah semangat yang kalau orang Islam berangkat perang, dia akan bilang kalian pergi nyantri, pulang kampung, pergi balik ke pondok, bilang sama emak sama bapak kayak begini, bahwa mak, udah gak usah sedih, mak, mi, gak usah sedih. Kami ini nyari ilmu. Sepanjang kami di sana ada pahala untuk kalian. Sama seperti seorang mujahid, ketika dia berangkat, tidak usah sedih, nah, ayah mau berangkat perang, doakan ayah meninggal ya. Mujahid yang benar itu begitu ngomongnya, bukan doakan ayah selamat, gak kurang satu apa ya nak ya, bisa kita balik nanti kita main-main lagi. Tidak, mujahid itu doakan ayah meninggal ya nak, karena kalau ayah meninggal ada 70 tiket masuk surga gratis, tinggal ayah kasih sama siapa yang mau. Kan begitu kan? Orang mati syahid, dia memberi syafaat kepada minimal 70 orang. Bisa istrinya, bisa anaknya. Makanya para sahabat ketika berangkat perang, kesal kali rasanya kalau pulang selamat. Tapi kalau pulang sudah sebagai jenazah dan dimakamkan, bangga. Ada seorang ibu yang ketika pasukan pulang perang, dia anaknya ada 4 meninggal dalam perang. Orang mau ngasih kabar, dia malah bingung nyariin Nabi. Nabi selamat nggak? Nabi selamat nggak? Orang bilang, bu, anak ibu sudah meninggal syahid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus tanya lagi, Nabi selamat nggak? Si Anu meninggal ibu, alhamdulillah. Sampai anak keempat dibilang, ya alhamdulillah. Terus orang bingung. Setelah disampaikan Nabi masih hidup dan selamat, dia pun mengucap alhamdulillah. Baru dia bilang, kalian tahu nggak? Kalau rahimku ini masih bisa melahirkan anak laki-laki, lagi aku akan lahirkan anak laki-laki dan aku akan membentuknya menjadi anak yang akan pergi ke medan tempur dan menghancurkan musuh Allah di sana. Karena aku bangga nanti di yaumil akhir di saat anakku dipanggil dan aku disebutkan sebagai ibu dari seorang syahid. Daripada ibu dari seorang begal yang dibakar hidup-hidup. Ibu seorang syahid itu yang artinya beda sama orang kafir berangkat perang. Orang kafir berangkat perang, lihat Yahudi ngelawan Hamas kemarin, yang stres gila ada berapa banyak. Hamasnya di bawah tanah membangun terowongan, mereka tidak banyak jumlahnya, senjata mereka tidak banyak, tapi apa yang menjadi kekuatan mereka? Innallaha ma'ana, Allah bersama kami. Adik-adik sekalian, ini kekuatan yang siapapun takut nengok kita. Kekuatan orang yang tidak bisa dibeli dengan dunia. Kekuatan orang yang ketika ditawari perempuan dia seperti Yusuf yang mengatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratan bisu' illa ma rahima rabbi. Ada yang namanya Yusuf di sini? Yang mana orangnya? Yang saya maksud bukan Yusuf yang itu ya. Yang saya maksud yang bilang wa ma ubarri'u nafsi, aku berlindung kepada nafsuku, itu Nabi Allah Yusuf. Kalau Yusuf yang ini saya khawatir nggak akan gitu ngomongnya. Kekuatan yang nggak bisa dibeli pakai duit,
Kekuatan yang nggak bisa dibeli pakai jabatan. Saya kasih jabatan ya, saya kasih jabatan ya, tapi jangan lagi menjadi muslim yang baik. Tidak. Nah, dengarkan. Di titik inilah sekarang banyak upaya untuk merusak kita menjadi muslim yang haqqo. Agak berjanggut panjang sedikit udah datang tuduhan ISIS. Agak celana cangkring sedikit dibilang teroris. Bercadar sedikit lantas dikhawatirin. Wah, ini udah ikut aliran aneh-aneh nih. Di Medan ini kisah nyata ya. Ada seorang anak gadis, dia mulai berjubah bajunya, terus ada emak-emak yang pakai celana pendek negur anak gadis ini. Sinilah. Kau nggak dengar apa kata orang sama kau? Apakah? Ini, kau kan aneh sekarang. Dulu kau biasa aja, tapi setelah kau ikut ngaji di sana, baju kau berubah, tingkah kau berubah, nggak mau lagi kau gabung-gabung sama orang banyak. Orang tahu nggak apa kata orang? Entahnya kau ikut aliran sesat. Anak gadis ini senyum aja. Apa dia bilang? Oh kak, saya pakai gaya Medan ngomongnya. Kalau lah baju yang kayak begini udah nutup semua dibilang aliran sesat, kakak yang hampir telanjang ini aliran apa lagi? Terus si kakak bilang apa? Oh memanglah kau dikasih tahu bukan yang mau tahu. Nah begitu. Artinya apa? Ada kekhawatiran. Kenapa mereka khawatir? Karena jika kalian menjadi seorang mukmin yang benar dan mengisi lini-lini di negara ini, dan hati kalian cuma hanya diisi oleh keinginan untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang bermasalah tidak akan bisa mengganggu kita dan tidak akan bisa punya kekuasaan atas kita. Saya sangat kesal kemarin di Istana Negara, peringatan Isra Mi'raj, baca Qur'annya pakai tembang Jawa. Lagunya bukan lagi lagu yang lazim kita dengar, tapi lagu Jawa. Tadi saya baca Twitternya Menteri Agama, dia bilang bahwa itu bukan maunya presiden, tapi itu maunya saya untuk memelihara hazanah Nusantara. Kalau menurut saya ini repot, sempat nanti orang Padang minta dia baca Quran dengan cara Padang, orang Papua minta baca Quran dengan cara Papua, orang Aceh minta baca Quran dengan cara Aceh, maka kita akan kehilangan originalitas Al-Quran itu. Dan apa yang mereka inginkan dari kita adalah mereka mau kita menjadi muslim, tapi jangan menjadi muslim yang benar. Satu hal adik-adik sekalian, kita diputuskan hubungan dari sejarah. Kita diputuskan dari mimpi besar yang seharusnya kita mengharapkan surga Allah apapun pekerjaan kita. Saya tidak masalah. Seorang presiden dulu namanya Umar bin Abdul Aziz, ketika dia memimpin jadi presiden, usia dia jadi presiden diangkat usia 30 tahun. 2 tahun dia memimpin negara yang centang perenang, berubah menjadi negara yang makmur. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengambil apapun dari negara dan memberikan bahagia negara kepada keluarganya sebagai fasilitas kerajaan. Tidak. Setiap malam dia menghabiskan waktunya untuk menangis kepada Allah. Satu hari ajudannya datang dengan mengatakan, Mr. President, malam sudah larut, besok Anda harus ke kantor, istirahatlah. Apa jawaban dia? Aslam, kau tahu nggak? Namanya kalau saya tidak khilaf, Aslam mirip seperti ajudannya Umar bin Khattab. Kau tahu nggak? Bahwa kakiku ini tidak akan pernah bisa tenang, bahwa hatiku ini tidak akan pernah bisa tenang, bahwa tubuhku ini tidak akan pernah bisa istirahat kecuali ketika kakiku sudah menginjakkan bumi surga. Dunia ini bukan tempat istirahat, dunia ini tempat kerja. Nah, ini poin terakhirnya aja. Nanti masuk ke dalam, kalau istilah kita apa? Kamar tidur kita apa? Ada kaca nggak di situ? Ada yang punya kaca? Masing-masing punya kaca di ruangan tempat kamar tidurnya kan? Kalau cuma satu nanti gantian. Berdiri dan lihat kaca itu. Dan bicaralah kepada orang yang kalian lihat di dalam kaca itu. Katakan kepadanya, mulai hari ini kau tidak boleh cengeng dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan kehadiranmu di punggung bumi ini kecuali menjadi khalifahnya, menjadi wakilnya.
Dan Tuhan menginginkan kau untuk menjadi penghuni surganya. Mulai hari ini kau harus tunjukkan kaulah penghuni surga itu. Mulai hari ini kau harus bisa berteriak atau bisa mendeklarasikan dirimu bahwa jika ada 1000 mujahid, maka kau satu di antaranya. Kalau tinggal 100 mujahid, maka kau satu di antaranya. Bilang sama yang ditengok di kaca itu nanti. Dan kalau tinggal 10 orang saja mujahid, maka kau satu di antaranya. Dan jika cuma tertinggal 1 orang saja mujahid, kaulah orang. Sehingga dengan semangat ini, kalian tidak lagi semangatnya, karena terus terang kalau ada ditanya apakah nyantri ini ikhlas karena kemauan, enggak Pak, ini maunya mak saya, ini bapak saya Pak, saya sebenarnya enggak mau di sini, saya mau sekolah trailnya waktu itu, saya mau sekolah musiknya Pak, cuma mak saya itu tak kenapa. Nah, mulai hari ini kita harus bisa membangunkan dalam diri kita ada raksasa tidur, ada kekuatan yang sedang tidur, ada kejayaan yang sebenarnya bisa kita sumbangkan kalau kita punya mimpi yang sama. Kelemahan kita selama ini adalah kenapa negara semakin murad-marid? Kenapa kita kehilangan banyak ulama? Kalau di Medan saya tidak tahu, kalau di sini masih bertabur, masya Allah. Di Medan kadang satu kabupaten tidak ada lagi ustadznya, ulama yang robbani. Satu kecamatan tidak ada lagi. Kemarin orang tua saya sekitar 2 pekan yang lalu meninggal dunia. Saya pulang kampung. Dulu di kampung itu hiduplah seorang ulama yang dia jebolan sebuah pesantren, dan itu guru saya. Jadi masjid di kampung kami itu cukup besar. Kalau saya tidak hilaf, bisa dibilang sebesar aula kita ini. Dan itu disaksikan oleh masyarakat di situ untuk mensolat jenazahkannya. Itu sampai 6 kali orang berganti memasuki masjid. Kenapa? Karena yang lain tidak bisa masuk waktu itu. Tapi setelah beliau meninggal, saya temukan waktu yasinan. Di kampung itu biasa 3 malam berturut-turut tahlil istilahnya. Saya memperhatikan tidak ada lagi orang yang betul bacaannya, walau itu yang membawa tahlil. Ketika akhirnya dimintakan seorang ustaz untuk memberikan ceramah, saya kenal beliau adalah orang yang sebenarnya tidak memiliki kedalaman agama, tapi dia yang tersisa di sini. Sehingga bacaannya juga belepotan, tapi kita hargai dia sebagai seorang ulama. Maka sebenarnya, fa'ainal ulama, di mana ulama itu sekarang? Adik-adik yang mulia, saya berdoa kepada Allah, sebahagian dari ulama itu sedang nyantri di pondok pesantren kita ini. Sebahagian dari ulama itu adalah kalian, yang nanti ketika kalian keluar dari sini, kalian akan punya kedalaman ilmu seperti Imam Asy-Syafi'i misalnya, yang ketika 15 tahun dia sudah menjadi seorang mufti di Mekah. Atau kalian punya kemampuan debat seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu kan pernah dengar cerita kita ketika dia berdebat dengan seorang ateis pada usia yang relatif muda, masih 10 tahun. Si ateis kemudian merasa bahwa mana kenapa dia tidak datang? Dia takut kan? Dia tidak berani kan berdebat sama kami? Mana buktinya kalau berani? Memang karena Tuhan tidak ada, maka dia tidak berani datang. Dia tidak punya argumentasi. Itu kata orang ateis. Tiba-tiba dia nyelonong dengan muka yang kebingungan, masuk ke arena debat. Saudara-saudara, saya mohon maaf, saya terlambat datang. Tadi saya, namanya kampung saya jauh melintas sungai. Cuma tadi waktu melintas sungai saya agak tertegun lama, karena saya melihat sebuah pohon besar tiba-tiba tumbang sendiri, kemudian membentuk jadi papan-papan kayu sendiri, gak ada yang ngerjain. Terus merangkai jadi kapal, terus pergi ke sungai, dan terus dia berjalan sendiri. Orang ateis di sebelah sana bilang apa? Impossible, omong kosong itu. Lantas apa kata beliau? Kalau memang pohon jatuh langsung jadi kapal, kalian bilang impossible, masa dunia yang bisa begini ini tidak ada penciptanya? Sementara kalian meyakini bahwa kapal itu pasti ada pembuatnya. Akhirnya orang tahu bahwa sebenarnya ini hanya sebuah trik yang dilakukan oleh beliau untuk kemudian membuka pikiran ateis. Adik-adik di luar sana itu banyak orang yang ngaku intelektual Islam,
tapi pikirannya rusak. Ada yang bilang Al-Quran ini sudah layak kita revisi. Ada yang bilang siapa yang mempercayai mushaf ini sebagai mushaf, bahwa inilah yang turun kepada Nabi Muhammad, maka itu otaknya seperti keledai itu. Ada yang bilang, saudara-saudara, kata seorang dosen di sebuah universitas, Quran ini cuma kertas buatan manusia, maka saya injak-injak juga tidak ada masalah. Kita akan dan sedang berhadapan dengan orang-orang dengan kekurang ajaran berpikir seperti itu. Dan saya berdoa kepada Allah, kalian yang akan melawan kekurang ajaran mereka itu nanti. Dan di luar sana banyak anak muda yang dirusak dengan narkoba. Di luar sana nyaris tidak ada gang yang tidak ada penjual narkoba. Bahkan kalau tukang narkoba ini buat partai, ini partai terbesar di Indonesia sekarang. Kenapa? Tidak ada penjara kecuali dipenuhi dengan pelaku, pemakai, dan pengedar narkoba. Kenapa mereka terjebak pada narkoba? Kenapa anak-anak gadis kita menikmati hidup untuk menunjukkan bahunya, buah dadanya, punggungnya, pinggulnya? Kenapa mereka rendah moralnya? Karena mereka memang dirusak dan perusaknya itu takut mereka menjadi orang benar. Itu juga tugas kalian kalau kalian keluar dari sini. Kenapa? Karena kita kekuatan yang sedang ingin dimandulkan banyak orang. Saya dulu, maka saya bilang, adik-adik nanti setelah mengatakan seperti itu di depan kaca, seperti saya dulu. Saya berhayal, dulu saya berhayal, saya bisa berdakwah pergi ke seluruh kawasan di Nusantara. Saya sampai sekarang minta sama Tuhan, saya tidak peduli berapa yang saya dapat dari situ, tapi apa yang bisa saya buat di situ. Saya tidak tertarik orang mau kasih ini, kasih itu sama saya, tapi kau jaga saja aku bisa berdakwah di jalanmu ya Tuhan. Artinya apa? Ini adik-adik yang perempuan, tolong dengerin ini. Di dalam tubuh kalian ada satu benda yang besarnya tidak lebih besar dari jempol jari saya ini. Dan di tempat itulah sebenarnya kalian bisa mendidik generasi atau melahirkan generasi. Apa namanya? Rahim. Maka dari rahim kalian mulai hari ini, walaupun kalian belum punya suami karena kalian belum menikah, mulai hari ini kalian minta kepada pemiliknya atau minta kepada yang bisa memberi benih yang hidup di sana. Tuhan, izinkan jika aku melahirkan, yang kulahirkan hanya para ulama, para mujahid, para mukmin tangguh yang mereka akan hadir sebagai solusi maker, bukan trouble maker. Pernah doanya begitu? Paling doanya, Tuhan kasihlah aku pasangan hidup yang tampan ya Tuhan. Yang laki-laki kasihlah aku pasangan hidup yang cantik. Seharusnya ya Tuhan, jadikanlah istriku adalah orang yang mensupportku untuk tidak pernah terganggu ketaatanku kepadamu. Jadikanlah istriku adalah orang yang mensupportku untuk tetap tidak perlu mengeluh dan tidak mengeluh di saat aku berjuang di jalanmu. Ayo, ada nggak yang ingin jadi pengusaha? Baik. Nanti tuliskan satu cari kertas. Di atas secari kertas tuliskan usaha apa ini sekarang? Karena usaha pisang goreng juga pengusaha itu. Ini usaha apa ini? Butik. Baik ya. Mau di mana didirikan butiknya? Ada berapa cabangnya? Kapan peresmiannya? Siapa yang hadir di peresmian itu? Tulis di atas kertas. Walt Disney, kenal? Walt Disney itu adalah orang yang membuat Disneyland. Ya, ketika Disneyland diresmikan berdiri, dia sudah meninggal. Yang hadir dalam peresmian itu anaknya. Direktur Disneyland mengatakan, saudara-saudara, hari ini kita resmikan Disneyland, pusat tempat bermain, pusat hiburan untuk anak-anak sedunia. Ini merupakan mimpi besar dari sang pendiri yang sayangnya dia tidak hadir hari ini. Anaknya nyelutuk dengan kalimat begini, Anda salah, karena ayahku masih hidup hari ini.
maka kita bisa meresmikan Disneyland ini. Ya, tubuhnya memang sudah tidak ada. Ya, dia memang sudah kita kuburkan. Tapi cita-cita dan semangatnya itulah yang mengantarkan kita untuk mewujudkan mimpi besarnya ini. Adik-adik, maka tidak akan kalian menjadi orang besar kalau kalian tidak punya mimpi besar. Kalau tadi mau dirikan butik, jangan cuma satu butik di kampung kecil, tapi bayangkan ada butikmu di Paris, ada butikmu di berbagai kota di Amerika. Yang meresmikan butikmu adalah kepala negara Indonesia yang keberapa? Maksud saya sekarang keberapa ini presiden kita? Jadi buat target 10 tahun lagi. Nah ini dengarkan, ada seorang tukang becak yang penghasilannya satu hari cuma Rp20.000. Pada ulang tahun ke-35 dia mengatakan kepada dirinya sendiri, ditulisnya di sebuah agenda bahwa hari ini aku ulang tahun yang ke-35. Dan kalian akan melihat nanti pada ulang tahunku yang ke-40, penghasilanku bukan 20.000 per hari, tapi 200 juta per hari. Sudah? Saya mau tanya sama kalian, kira-kira mungkinkah itu? Saya punya teman tinggal di Batam, penghasilannya satu hari 250 juta. Satu hari. Dia pergi jadi TKI ke Malaysia, datang dengan jalur gelap, akhirnya dideportasi, dibuang ke Batam. Dia bilang sama saya, "Bang, aku sampai di Batam itu bang, tidak ada duit. Aku cuma bisa membeli satu pisang goreng dan teh manis setiap hari sekali aku makan. Itu berlaku dalam 2 minggu, atau dalam 3 hari. Setelah 3 hari aku bekerja sebagai pesuruh di lapangan golf. Dan berbulan-bulan, bertahun-tahun aku bekerja di situ. Sampai kemudian aku berkenalan dengan seorang pemilik kapal. Dan akhirnya dia mengajakku bekerja di kapalnya. Aku pun ikut bekerja di kapalnya. Dan hari ini aku pemilik 5 kapal. Kapal tarik. Itu kapal tarik itu sekali kerja 1 sampai 4 jam. Itu harganya kalau dikonversikan dengan mata uang rupiah itu lebih dari 50 juta. Dan tiap hari kapalnya kerja. Dia baru beli kapal baru. Dia adalah orang yang hanya tamat SMA, tapi pikirannya jauh melampaui dari orang yang mungkin S3 sekalipun. Kenapa? Karena dia bukan berpikir sekolah, tapi dia berpikir berbuat sekian tahun lagi apa yang bisa kubuat untuk negeri ini. Itu yang harus kalian bangun dalam diri kalian. Jangan pakai bahasa, "Alah Pak, bisa sekolah saja udah syukur Pak." Nah itu orang yang payah hidup itu nanti. Kenapa? Karena dia tidak punya cita-cita. Kita harus punya cita-cita, dan cara untuk bisa meraih cita-cita, syukuri semua yang kita dapatkan hari ini. Dulu Nabi Allah Sulaiman ketika melihat semut, mendengarkan kalimat Ratu Semut ngomong, dia tersenyum, fatabassama dhahikan liqaum. Dia mengatakan dia tersenyum dan tertawa dengan apa yang dibilang oleh Ratu Semut, dan dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura. Wahai Tuhan, kasih karunia kepadaku untuk bisa bersyukur. Kalau minta bersyukur itu artinya orang yang tidak pernah puas dengan perolehan dunia. Kalau ada orang yang gajinya sudah 100 juta per bulan, lantas kemudian dia merasa puas, itu orang yang Allah tidak sukai. Karena Allah jauh lebih kaya dari prasangka dia. Dan Allah bisa memberi penghasilan lebih dari sekedar 100 juta. Jangan pernah puas hanya menjadi orang pada hari ini. Saya tadi sepintas belajar dari Pak Kiai kita bagaimana tahun 86 pesantren mulai didirikan, dalam 3 tahun kemudian sekolah mulai berdiri, dalam 10 tahun kemudian itu adalah masa-masa sulit yang dibayangkan oleh gurunya, dan hanya dibutuhkan semua kesabaran dan keberanian untuk bersyukur. Apa yang saya maksud dengan keberanian untuk bersyukur? Bersyukur itu bukan mengucap alhamdulillah, tapi bersyukur itu adalah memanfaatkan karunia pada yang seharusnya, sehingga Allah akan memberi tambahan pada kita. Kalau kita bersyukur dengan wajah jelek, ketahuilah kita akan cantik nanti. Saya alhamdulillah kalau disuruh milih, saya ingin casing kulit saya ini warna putih. Cuma Allah kasih warna hitam. Lantas kemudian, apa saya harus sedih? Ada yang sedih hidungnya pesek? Asal nengok kaca langsung begitu nengok langsung tutup mata.
Karena sebab hidungnya kalau disapu dari atas rata nggak kesenggol. Tidak akan masuk neraka orang karena hidungnya pesek atau mancung. Tidak akan masuk surga karena sebab dia kulit putih atau kulit hitam. Tapi orang yang berkarya, orang yang bertakwa, dan orang bertakwa itu adalah orang yang berkarya, dan orang yang berkarya itu adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah puas dengan keadaanmu hari ini. Karena puas itu hanya kita tuntut atau kita dapat di surga. Nah, adik-adik, saya mau tanya, ini kalau rezeki saya sedang belajar menghafaz Quran pada usia sekarang. Saya mau di sini kan kita juga kabarnya ada menghafaz Quran. Siapa yang hafalan yang paling tinggi? Ada yang hafalan sudah 10 juz di sini? 11 juz. Yang 11 juz mana? Mana? Siapa? Alhamdulillah. Saya nggak apa. Saya kebetulan ada buku kecil saja. Tadi kalau bukunya besar saya kasih ini sebagai hadiah bagi yang sudah hafal 11 juz. Ya, judulnya sederhana. Ini buku Ibnu Jauzi tentang terapi spiritual. Bicara masalah kebersihan hati. Nah, ini insya Allah milik antum ya. Nah, ini hadiah untuk antum. Tadi mau kasih handphone, cuma handphonenya masih dipakai. Jadi insya Allah buku ini kalau dipelajari bisa beli handphone. Insya Allah. Nah, adik-adik sekalian, akhirnya saya cuma bisa mengatakan bahwa mulailah sejak hari ini untuk mencari mimpi terbesar kita dalam hidup kita. Setelah kita menemukan mimpi terbesar dalam hidup kita, maka jangan pernah takut, karena jika kita karena Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita untuk mewujudkan mimpi besar itu. Maka jangan bunuh cita-cita jadi pengusaha butik. Jangan bunuh cita-cita untuk membuka pesantren. Jangan bunuh cita-cita untuk menjadi ulama, menjadi dokter, menjadi apa saja. Tapi ingat bahwa dalam semua cita-cita itu, cita-cita pertama yang harus kita bangun bahwa kita adalah orang yang berharga di mata Allah dan berharga di mata makhluknya. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, karena saya perhatikan ada mata yang mulai aneh menatap saya. Begitu saya lihat, dia terbuka matanya, tertutup lagi, seperti nakut-nakutin saya. Ya. Jadi insya Allah saya paham lah, jamnya sudah jam untuk tidur. Insya Allah mudah-mudahan ada rezeki lain kali saya bisa datang kemari lagi, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak Kiai kita, semoga Allah memberi keberkahan usia di usia yang bertambah hari ini pada hubungan dunia ini. Dan masih banyak cita-cita besar beliau yang belum terpenuhi, dan semua itu kalau tadi sebentar saya baca itu diawali dari keikhlasan, hanya ingin berbuat dan berbagi kepada orang banyak. Maka jika ingin jadi orang besar, jangan pernah menuntut dari orang banyak, tapi memberilah dan berbagilah kepada orang banyak, karena orang besar itu adalah orang yang berbuat, bukan menunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.